syarril waswasil khannas. Ana ulangi lagi yang min syarri. Min syarril waswasil khannas. Ana ulangi dua kali lagi. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Ayo, 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Suaranya lepas saja. Suaranya lepas saja. Min syarril waswasil khannas. Oke, ulangi 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ayo. Min syarril waswasil khannas. Oke. Min sya. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Kata Imam Al-Jazari, wal wasfu fajimushinuya. Wal wasfu, ikuti. Wal wasfu Fajimushinuya. fajimushinuya. Lebarkan. Jim. Shin. Ya. Wal wasfu. Wal wasfu Nah, gitu. Fajimu. fajimu Fajimu. fajimu Gitu Pak Haji. Fajimu. Jim. Fajimu. fajimu Shinu. shinu Ya. Wal wasfu, dan dari tengah lidah, ikuti. wal wasfu, dan dari tengah lidah. Fajimu. Maka keluar huruf jim. Maka keluar huruf jim. Shinu. Huruf shin. Ya. Dan huruf ya. Ya. Tengah lidah, ikuti anak. Ini semua. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Tempelkan tuh di langit-langit atas di tengah lidah. Tempelkan Bu Haji. Sya. Shi. Shu. Sya. Shi. Shu. Terasa gak? Coba. Asya. Basya. Tasya. Sya. Jadi nggak perlu sya. Coba Ustaz. Sya. Biasa saja. Sya. Nah, sya. Shi. Lebarkan. Shi. Shu. Nah, gitu Pak Haji. Sya. Shi. Shu. Wal wasfu fajimu shinu ya. Dan dari tengah lidah keluar 3 huruf. Jim, shin, ya.
Coba. Ja. Ja. Tengah lidahnya tuh ketemu langit-langit di atas. Ja. Ja. Jadi buat ja enggak? Ya atau ja enggak? Ja. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Apa dalilnya Ustaz Joko? Wal wastu Wastu. fajimu Fajimu. asyinu Shin. ya. Ya. Kita tahu tuh di mana makhrajnya huruf shin. Oh, di tengah lidah bertemu dengan langit atas. Siapa yang bilang itu? Ibnu Jazari. Imam Al-Jazari. Apa kita Imam Al-Jazari? Jazari. Wal wastu fajimu shinu ya. Kan sekarang udah banyak orang minta dalil nih. Nah, itu dalilnya. Itu apa? Dalilnya. Dan bagus, orang yang minta dalil itu bagus. Tahu rujukannya. Bagus itu. Di mana rujukannya? Siapa yang bilang? Ini ilmunya seperti itu. Karena orang sekarang sudah banyak bias. Sudah banyak apa? Yes. Pangkal lidah keluar, pangkal tenggorokan keluar huruf hamzah ha. Apa dalilnya? Apa dalil? Dalilnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian pada aqsal hal pangkal lidah keluar hamzah dan ha. Ain ha keluar tengah tenggorokan. Apa dalilnya? Tsumma liwaslihi fa'ainun ha'u. Kemudian pada tengah tenggorokan itu ain dengan ha. Kemudian huruf hamzah. Kemudian huruf ghain dengan kha. Di mana dia? Adnal hal. Apa arti adnal hal? Ujung tenggorokan. Apa dalilnya? Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Kemudian pada ujung tenggorokan itu keluar huruf ghain dengan kha. Ada semua dalilnya. Ada semua apa? Dalilnya. Pangkal lidah keluar dua huruf apa? Qaf dengan kaf. Dalilnya apa? Tsumma li aqsal. Tsumma adnahu ghainul kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqa summal kaf. Kemudian pada pangkal lidah itu keluar huruf qaf dengan kaf. Baru wa min wasatihi wal wastu fajimushinuya. Kemudian pada tengah tenggorokan, tengah lidah keluar tiga huruf, yaitu jim, shin dengan ya. Semua ada dalilnya Pak Haji. Semua ada apa? Ada dalilnya. Tinggal prakteknya. Tinggal apa? Praktek. Banyak sekali orang yang hafal dalilnya, yang bisa menjelaskan tentang makhraj, tentang sifat, tapi nggak bisa praktek. Nggak bisa? Banyak Ustaz juga. Banyak. Jadi anak pernah cerita ya, ini direkam Ustaz. Ada salah seorang sahabat kita, ustadz juga, dikenal sebagai Grand Syekh ilmu qiraat, menguasai ilmu qiraah asyrah kubra, bahkan asyrah. Tuhfatul Atfal hafal, Matan Jazari hafal, talaqi dia dengan syekh. Talaqi dia dengan apa? Dengan syekh. Tapi talaqinya di Mesir. Talaqinya di mana? Di Mesir. Di Mesir itu banyak sekali halaqah-halaqah Quran, Pak. Banyak sekali apa? Halaqah. Mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Tapi tingkatan-tingkatan para masyayikhnya juga banyak juga, Ustaz. Banyak apa? Banyak juga. Ada syekh itu yang mutasyaddid, yang bagus tuh. Apa dia? Teliti dia, Pak Haji. Disiplin. Ya, tegas, keras. Kalau salah, salah, enggak dimaju-majukan. Kalau benar, diapresiasi, betul, lanjut ke bab selanjutnya. Tapi ada juga yang para masyayikh saking banyaknya halaqah Quran itu, yang dia mutasahil. Apa mutasahil saja kok? Sahal muyassar. Agak sedikit menggampangkan. Agak sedikit apa? Menggampangkan. Dah baca, bayar.
baca ikut halaqah. Baca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, baca terus. Hafalkan tuhfatul atfalnya Jazari, hafalkan, hafal sudah. Terus talaki dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, yang penting selesai. Habis itu dikasih ijazah. Habis itu dikasih apa? Ijazah. Dikasih sanad, ditanda tangan. Dah, saya berikan sanad. Tapi apa? Tidak maksimal, tidak sempurna, tidak diperhatikan dengan baik. Yang penting programnya selesai saja. Dan itu banyak. Dan itu apa? Itu banyak sekali yang seperti itu. Sehingga pulang ke Indonesia dikatakan punya sanad, ternyata bacaannya itu masih harus banyak diteliti. Maka satu ketika sahabat kita ini, Grand Syekh kita ini bertemu dengan sahabat kita juga. Namanya Syekh dari Aljazair, belajarnya di Mesir. Syekh terkenal, masyhur. Duduk satu panel menjadi satu pembicara dalam sebuah acara. Dalam sebuah acara. Ketika Ustadz ini menjelaskan tentang qiraat, betul secara teori, tapi ketika dia mempraktekannya ditegur oleh Syekh, "Kaifa anta? Anta sahibul asanid, lakin qiraatukum mislu hadza." Bilang gitu, Syekh. Gimana antum dikatakan sebagai syekh yang menguasai ilmu qiraat tapi bacaanmu masih lemah seperti ini? Bacaanmu masih apa? Masih lemah. Nah, itu bahaya. Muridnya banyak, Syekh, diberikan sanad banyak. Tapi memang betul. Memang apa? Memang betul. Jadi secara teorinya dia bisa menguasai. Bahkan dia talaki juga dengan syekh. Tapi sayangnya talaki dari syekh-syekh yang butuh lagi dikoreksi bacaannya. Butuh lagi di-upgrade bacaan. Dan sudah terkenal di Indonesia. Sudah terkenal apa? Sudah terkenal di Indonesia. Nah, saat itu ditahdzir beliau. Nah, itu biasa. Bukan dalam ilmu qiraat saja. Dalam ilmu fiqh, dalam ilmu akidah, tahdzir mentahdzir para ulama itu biasa. Saling mengoreksi sebenarnya. Saling apa? Saling mengoreksi. Tapi memang betul. Bacaannya masih kurang. Jadi saat talakinya itu yang agak enggang apa? Saat talakinya bertemu dengan syekh, ketika ada kesalahan dibiarkan. Ketika ada kurang tepat, itu dibiarkan. Tanpa dikoreksi. Kalau misalnya dia dikasih tahu, oh ya nanti diperbaiki lagi ya di sini, diperbaiki lagi ya di sini, nggak apa-apa, nggak masalah, nanti ditalakikan lagi. Tapi nggak, disuruh lewat aja. Disuruh apa? Disuruh lewat. Sama halnya seperti sekarang para penghafal Al-Quran. Para apa? Para penghafal Al-Quran. Oh, yang penting selesai program. Yang penting selesai setoran. Habis itu apa? Di wisuda kan? Kasih sertifikat. Nangis-nangis dalam wisudanya kan? Kasih mahkota. Kasih apa? Selesai itu udah selesai. Nah, ketika dikatakan, oh dia hafid Quran, oh dia hafid Quran, hafid Quran. Ternyata ketika diajak untuk jadi imam, jadi apa? Nggak bisa. Bahkan akhlaknya juga, hafid Quran sukanya main game, hafid Quran sukanya pacaran, hafid Quran. Akhirnya apa? Ini yang menjatuhkan harkat dan martabatnya orang yang berilmu. Harkat dan martabat orang yang berilmu. Hafidz Quran, akhirnya orang biasa saja dengan hafidz. Dulu, zaman dulu Pak Haji, orang yang hafidz Quran Pak Haji, saking takzimnya, ini bukan hulu ya Pak ya, tapi ya sedikit hulu, sedikit berlebihan. Kalau ada hafidz Quran yang meludah, ludahnya tuh ambil dikantongi lagi, itu ayat Quran. Nah, berlebihan itu ya Pak ya. Tapi saking takzimnya itu. Sekarang yang hafal-hafal Quran tuh nggak dianggap. Hafidz Quran biasa aja. Saya juga bisa hafidz Quran gitu. Cuman pertanggungjawabannya seperti apa? Pertanggungjawabannya apa? Seperti apa Pak Haji? Nah, bukan kita menjatuhkan dan meremehkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Enggak. Artinya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang at-talaqi, terus harus tetap belajar. Harus tetap apa? Harus tetap belajar. Enggak apa-apa yang sudah menghafal selesai 30, enggak apa-apa. Dia satu fase sudah selesai. Tapi jangan berpuas diri dengan satu fase itu. Jangan berpuas diri dengan satu fase. Dan jangan berpuas diri dengan satu guru. Jangan berpuas diri dengan apa? Dengan satu guru. Tahu Imam Asim? Imam Asim
Beliau itu salah satu tabi'in. Imam kita nih, gurunya Imam Hafiz. Gurunya Imam Hafiz. Memiliki murid. Muridnya tuh banyak, Pak Haji. Muridnya banyak. Nah, murid yang paling masyhur adalah Hafiz dan Syu'bah. Imam Hafiz itu berguru dengan 70 guru di satu disiplin ilmu. 70 guru di satu disiplin ilmu. Udah pernah Anda sampaikan di sini ya? Udah, Ustaz Joko. Jadi satu disiplin ilmu 70 guru. Berapa Pak Haji? Satu disiplin. Apa disiplin ilmu? Ilmu tentang Al-Quran. Ilmu tentang baca Al-Quran itu 70 gurunya. 70 apa? 70 guru. Masya Allah. Gimana tuh Ustaz? Antum guru antum berapa? Guru Quran antum berapa Ustaz? Nah. Kalau ada tadi Perbedaan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lihat ya. Di Indonesia ini, kita sebelum lanjut talakin ya. Enggak apa-apa nih Pak Haji ya. Nah. Ada namanya metode kan? Ustaz? Ada namanya apa? Metode. Apa fungsi metode itu? Metode itu dibuat untuk melakukan pendekatan dalam sebuah ilmu. Cara untuk mendekati titik yang paling sempurna dan titik yang paling bagus. Di Indonesia udah banyak metodenya kan? Metode Umi, metode apa lagi? Metode Qiraati, metode Tilawati, metode Baghdadi, metode Iqra, betul nggak Pak Haji? Metode Abi, Jadi, Kholati, Ami, gitu. Itu bagus. Metode. Tapi lihat, setiap metode itu muaranya pasti ditalaki. Muaranya pasti apa? Talakinya kepada siapa? Pada grand syekhnya. Kepada siapa? Kepada yang menulis metode itu. Kepada yang menulis apa? Metode itu. Nah, para penulis-penulis metode itu memiliki guru-guru masing-masing. Guru apa? Guru masing-masing. Yang biasanya mereka memiliki sanad silsilah keilmuan. Itu nggak akan berjauhan itu. Nggak akan apa? Nggak akan berjauhan. Pasti muaranya sama. Kemana muaranya? Pasti ke Rasulullah SAW. Sebelum ke Rasulullah ada 5 sahabat Rasulullah SAW yang paling masyhur dalam meriwayatkan bacaan Al-Quran. Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Ini qari'nya Rasulullah SAW. Yang lain banyak, tapi umumnya riwayat itu muaranya ke 5 sahabat. Nah, apa yang terjadi ketika turun dan sampai kepada kita? Terjadi perbedaan-perbedaan. Contoh misalnya iqlab saja kan saja. Mim ba'di, tertutup. Atau yang ada furjahnya mi ba'di. Mi ba'di. Itu perdebatannya sudah lama. Contoh yang lain misalnya apa? Contoh yang lain tentang harakatis syafatain, misalnya sad dengan so, sedikit menggerakkan so, bukan banyak menggerakkan so, tapi sedikit menggerakkan so, dengan so tanpa bergerak sedikit, itu biasa. Nah, bagi kita sebagai penuntut ilmu Ustaz, harus tahu sumbernya. Dari mana sumbernya? Seperti Matan Jazari tadi, Tuhfatul Atfal, Syatibi, Thayyibatun Nasyr. Kan dalam sebuah keilmuan itu harus merujuk kepada rujukan yang paling tua, kan gitu. Itu baru dia dikatakan sebagai ilmiah. Kemudian yang kedua, bagi kita penuntut ilmu, bertemu kita dengan guru yang mengatakan iqlab harus ditutup, ikuti guru itu. Dan harus bisa. Bertemu kita dengan guru yang mengatakan iqlab harus ada furjahnya, ikuti guru itu ketika kita belajar dengan guru itu. Dan harus bisa mengikutinya. Harus bisa apa? Harus bisa mengikuti. Nah, itu enaknya kita sebagai penuntut ilmu. Enaknya kita sebagai penuntut ilmu. Itu yang sering ana ceritakan. Kita di Indonesia diajarkan oleh guru kita Syekh Saleh Musa Jibu juga, iqlab itu ditutup mim ba'di. Tapi di Timur Tengah sana seperti Saudi misalnya,
Seperti Yaman misalnya, seperti Maroko, dia ada furjahnya. Maka ketika anak-anak kita ikut lomba, tampil dia di Saudi, kita suruh dia baca iqlab memakai furjah. Memakai apa? Karena dewan hakimnya itu mazhabnya apa? Memakai apa? Furjah semua. Tapi kalau tampil di Indonesia tutup mim ba'di. Karena mereka bermazhabkan tutup mim ba'di. Dan itu biasa. Dalam fiqh seperti itu. Tapi kitabnya sama-sama Jazari. Kitabnya sama-sama Jazari. Kitabnya sama-sama Jazari. Tapi pemahamannya berbeda-beda. Pemahamannya apa? Berbeda-beda. Satu lagi, jangan lupa. Apa? Penulisan disiplin ilmu tajwid itu baru ada di abad ketiga Hijriah. Berarti 300 tahun baru ada disiplin ilmu tajwid. Ilmu tajwidnya sudah ada ketika Al-Quran diturunkan, tapi didisiplinkan menjadi sebuah disiplin ilmu itu baru abad 3 Hijriah. Ada tulisan ilmu tajwid, ada tulisan ilmu qiraat, namanya Abu Mujahid yang pertama kali menuliskan itu. Abu Mujahid. Berbarengan juga dengan Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi ilmu qiraat didisiplinkannya itu nggak berbeda jauh dengan disiplin ilmu nahwu dan shorof, Pak Haji. Disiplin ilmu nahwu dan shorof. Siapa yang pertama kali menemukan dan mendisiplinkan ilmu nahwu dan shorof? Namanya Abul Aswad. Ikuti. Abul Aswad Ad-Du'ali. Gurunya Syekh Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Syekh Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi gurunya Sibawaihi dan Kisai. Sibawaihi dan Kisai gurunya siapa? Syatibi. Syatibi gurunya siapa? Gurunya Al-Jazari. Al-Jazari gurunya siapa? Gurunya para ulama tajwid sampai ke kita sekarang. Sampai kita sekarang Pak Haji tinggal nikmati aja. Tinggal apa? Tinggal nikmati aja. Seperti itu. Tapi ya kalau sudah melenceng jauh ya nggak bisa. Misalnya melenceng jauh seperti so harus betul, itu udah nggak ada kaidahnya itu. Sudah tidak ada apa? Kaidahnya. Atau sya, itu udah nggak ada kaidahnya. Sudah nggak ada apa? Kaidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai mana tadi? Min syarri. Ada pertanyaan saja kok? Silakan. Tapi kalau kita sampaikan untuk kita ajarkan kepada orang lain. Apa dua-duanya? Akal tadi bil furja dengan apa? Taib. Dirapatkan. Sama halnya ketika kita memahami fiqh, sama ketika kita memahami fiqhiyah. Fiqhiyah itu pernah dengar belum tentang perbedaan mazhab? Kalau dia memakai mazhab Syafi'i dalam satu memakai mazhab Imam Syafi'i, misalnya wudu ya. Misalnya apa? Misalnya wudu. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang membatalkan wudu itu kalau kita nyenggol sedikit saja, lames saja dengan perempuan itu sudah batal wudu. Dengan adanya syahwat. Dengan adanya syahwat. Tapi kata Imam Malik, kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau dia tidak ada syahwat, kalau dia tidak ada syahwat, itu tidak membatalkan walaupun dia menempel. Walaupun dia apa? Menempel. Nah, orang-orang sering mengatakan, sering salah kaprah ketika dia berwudu dengan tata cara Imam Asy-Syafi'i. Wudu dia tamat-mat, istinsyak, wajah, terus rambutnya dioles sedikit saja udah sah kata Imam Syafi'i. Tapi ketika dia berkaitan tentang membatalkan wudu, dia memakai Imam Ahmad bin Hambal. Memakai Imam Ahmad bin Hambal. Kalau senempel enggak batal. Nah, itu enggak bisa. Itu tidak bisa. Sama halnya dengan tajwid. Mana yang kita fahami dasar dan asasnya, dalilnya tahu, itu yang kita sampaikan. Itu yang kita sampaikan. Contoh seperti iqlab tadi. Nun mati bertemu dengan ba.
Bunyinya kata para ulama termasuk Syekh Aiman As-Suwaidi, termasuk dalam matan Jazari itu mim ba'di, bunyinya mim. Bunyinya apa? Yang furja itu justru ulama tajwid mutaakhirin, ulama yang sudah kekinian, yang itu dikembangkan di Saudi Arabia, disebarkan kepada negeri-negeri yang lain. Nah, betul itu bisa dikatakan mim ba'di, coba mim ba'di. Kenapa mereka mengambil furjah? Untuk membedakan dengan ikhfa syafawi. Ada masalah. Kita harus bisa semua. Tapi mana yang lebih kuat, mana yang lebih kita pahami, mana yang kita betul-betul dapatnya dari talaqi guru kita, itu yang kita ajarkan. Kalau antum tanya anak, mana yang antum pakai saat? Anak yang anak talaqikan, yang anak pelajari, yang anak dapat dari syekh anak itu mim ba'di. Tapi anak bisa membaca mim ba'di. Gitu saja. Baik. Bisa dipahami? Nah. Seperti itu. Baik. Kita kembali ke min syarri. Jadi banyak yang bisa teori, tapi praktek nggak bisa. Tapi banyak juga yang bisa praktek, teori nggak bisa. Teori apa? Teori nggak bisa, nggak paham dia teori. Nggak paham dia apa? Teori. Maka bagi penuntut ilmu, dua-duanya harus bisa. Mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran fardu ain. Mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Jadi kayak Pak Haji, kalau Ustadz Joko udah bisa teorinya, udah gugur kewajibannya belajar teori, tinggal prakteknya aja. Maka yang harus kita pahami adalah sebenarnya belajar tajwid itu 80% adalah praktek. 80% adalah. Maka anak kalau belajar talaqi, tahsin, itu nggak pernah mulainya dengan teori. Praktik dulu aja, biasakan, pembiasaan. Pembiasaan. Nanti kalau udah bingung dia menganalisa, baru kita. Shin mana tuh? Shin mana? So mana tuh? Bingung anak saat nggak bisa, baru kita. So. Baik, sekarang sya. Min syarril waswasil khannas. Ayo. Min syarril waswasil khannas. Nah, lihat ke kanan lagi. Min syarril waswasil khannas. Ayo. Min syarril waswasil khannas. Oke, kita lanjut ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ana ulangi. 3 kali ana ulangi. Alladzi, jelas ya. Fathah, kasrah, dhammah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lihat ke anak, bibir anak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayo, 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin Nas. Lagi 3 kali. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Satu, sekali lagi. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin Nas. Ini Anda perdengarkan yang syekhnya yang sempat kena tahzir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ustaz juga bawa handphone. Iyyaka Anak kirim nih insyaallah antum tahu insyaallah. iyyaka nasta'in Anak kirimnya gimana ya? Ihdinas siratal mustaqim Bagikan. Itu saja antum tahulah insyaallah. Itu. Itu banyak di tahdzir. Ada saja ya? Itu. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayo 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ana lihat Pak Haji itu udah mulai bergerak tuh. Udah mulai bergerak. Dari awal tuh Pak Haji masih berat bergerak. Sekarang tuh udah enak tuh. I, U, E. Ustaz Joko ya. Ustaz, Pak Haji. I, E, U. Karena kata Imam Al-Jazari belajar tajwid itu Bu Haji, illa riyadhatum bi amri fakkihi. Belajar tajwid itu adalah riyadhah. Apa? Riyadhah itu apa Bu Haji? Olahraga. Olahraga bi amri dengan urusan fakkihi, mulutnya. Dengan urusan apa? Mulutnya. Jadi kalau surat a, i, u itu adalah sebuah keharusan untuk menggerakkan mulutnya. Alladzi, enggak boleh. Alladzi waswisu fi sudurin nas. 1, 2, 3. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ana ulangi 3 kali. Lihat. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. 1, 2, 3. 3 kali. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sama. Akhir dari setiap metode yang kita pelajari dari metode dan guru-guru kita, akhirnya pasti talaqi. Akhirnya pasti apa? Lihat tuh. Ustaz Joko di sekolah pakai metode apa? Kemarin Umi. Sekarang Abi. Qiraah lil atfal. Ustaz siapa yang menulisnya? Nah, Umi qiraah lil atfal ada jilid 1, betul enggak? Jilid 2, betul enggak? Jilid 3 biasanya sampai jilid 6.
Betul nggak? Di akhir dari jilid itu dia disuruh talaqi dengan syekh. Disuruh apa? Talaqi. Sama Bu Haji. Sama Pak Haji. Belajar dengan guru siapapun, syekh, syekhoh, baik orang Indonesia maupun orang Timur Tengah, apalagi yang anak sering katakan sekarang orang Timur Tengah banyak sekali sekarang di Indonesia. Syekh dan syekhoh tuh banyak sekali di Indonesia sekarang. Belajar dari yang paling dasar, alif, ba, ta, sa, jim, ha. Terus belajar baca, belajar ngafal tuhfahnya, belajar matannya, jazarinya. Akhirnya nanti maju dengan syekhnya, bacaannya diperbaiki oleh syekh. Gitu semua Pak Haji. Begitu juga yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Maroko, di Yaman, di Afghanistan, di Yordan. Di Masjid Nabawi itu yang anak sering cerita, di tiang-tiang masjid itu tempat halaqah zuwar. Halaqah itu adalah perkumpulan majelis, zuwar itu untuk orang-orang yang sedang ziarah ke Masjid Nabawi. Ada semua syekh-syekhnya di situ. Setiap habis sholat, syekh-syekhnya duduk di tiang-tiang Pak Haji. Sambil melambai-lambaikan tangan, sini. Manggilin jamaah. Sini, ngapain? Saya periksa bacaan Al-Fatihah kalian. Saya periksa bacaan apa? Bacaan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, An-Nas biasanya. Bacaan sholat. Dibaca, diperbaiki. Allah, fakhimir ra. Tebalkan. Biasanya dia bisa bahasa Indonesia, syekh-syekhnya. Bahasa India bisa. Bahasa yang banyak jamaahnya. Bahasa Bangladesh bisa. Ya, bahasa Uzbekistan bisa. Bisa semua. Mereka mencari apa? Jamaah, ayo sini, datang sini, saya perbaiki bacaannya, talaki, ngumpul kayak kita gini. Iqra, baca Al-Fatihahnya. Orang Indonesia lucu, kenapa? Ketika dia habis talaki dengan syekh ini, pulang ke Indonesia langsung buat metode. Langsung buat apa? Saya sudah pernah talaki dengan syekh di Madinah. Padahal cuma 3 hari kan. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu, Ustaz. Ada yang seperti itu. Nah, kalau mau ikut halaqah, bukan halaqah zuwar, ada di Masjid Madani halaqah khusus, halaqah pengambilan sanad. Berapa bulan dia? 3 bulan paling sebentar. 3 bulan paling sebentar. Nah, itu baru bagus. Nah, jadi semua yang belajar Al-Quran, tahsin, tahfiz bahkan, itu akhirnya adalah talaqi. Puncak dari keilmuan itu adalah talaqi. Kalau kita belajar bela diri, umumnya kan bela diri itu dari mana Pak? Dari Jepang, dari Cina kan? Dari Korea, betul nggak Pak? Sabuk putih, di atas sabuk putih apa Pak? Kuning. Biru dulu apa kuning tuh? Kuning. Di atas kuning apa tuh Pak? Hijau. Di atas hijau? Biru. Di atas biru coklat, hitam. Kalau mau dapat sabuk hitam, biasanya ada talaki itu, ada pengisian ilmu tuh. Karate juga gitu tuh. Wing Chun juga gitu aslinya Wing Chun. Ada pengisian ilmu tuh. Ada pengisian apa? Pengisian ilmu. Entah kanuragannya, entah ilmu dalamnya, ada itu. Ada itu. Istilahnya talakinya itu. Istilahnya apa? Talakinya. Nggak boleh Pak Haji. Nggak boleh. Kalau ikut bela diri udah nggak usah yang pakai-pakai. Soalnya ada ritual-ritualnya. Suruh minum apa, suruh makan apa, segala macam. Baca-baca ini, segala macam. Ada yang sudah sabuk hitam nih. Pak Haji sabuk hitam Pak Haji? Alhamdulillah. Oh, sabuk hitam ya? Ada. Iya Pak Haji, sabuk hitam. Nah, gimana Pak Haji? Ada ritualnya nggak? Karena Korea taekwondo nggak ada. Oh, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Yang ada ritual-ritualnya ada. Ajarkan kami Pak Haji. Apa nih? Taekwondo ya. Mendapatkan sanad talaki itu harus mungkin 30 besar. Nah, sanad itu juga ada tingkatannya Ustaz. Pertama, sanad untuk matan Tuhfatul Atfal. Bermuaranya kepada yang menulis sanad itu. Jadi tidak sampai ke Rasulullah, tapi yang menulis matan itu dia memiliki sanad sampai kepada Rasul. Jadi sanad ilmu tuhfahnya. Di atasnya lagi namanya sanad matan Jazari, Muqaddimah Imam Al-Jazari. Itu bermuaranya di Imam Jazari. Di atasnya lagi sanad qiraah bin Nazar. Baca alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, melihat. Itu ada sanadnya.
Sanad di atasnya lagi sanad hifzil Quran, sanad hafalan Al-Quran, membaca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas dengan hafalan. Dengan riwayatnya apa yang dia baca. Baru di atasnya lagi sanad qiraah sab'ah. Di atasnya lagi berarti orang-orang yang sampai pada sanad qiraah sab'ah ini harus memenuhi syarat-syarat sebelumnya ini. Tuhfahnya, jazarinya, hafalannya, 30 juznya harus mutkin. Kenapa harus mutkin, Ustaz? Kenapa harus mutkin? Karena dia nanti mutkin dengan riwayat hafaz dengan hafalan itu akan berubah dan pindah ke riwayat yang lain. Kalau dia nggak mutkin duluan, maka dia akan bingung dengan riwayat yang lain. Baru sanad tertinggi qiraah asyar kubra nanti. Itu Ustaz. Ada syarat-syaratnya, Ustaz. Ada apa? Syarat-syaratnya. Baik. Tapi itu tadi ada yang mempermudah tuh, Pak. Udah ambil aja nggak apa-apa. Sehingga ketika dijumpai, baik. Coba Mas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kuat suaranya. Alladzi dulu. Lihat Mas. Alla. Oke, alla. Alladzi. Ya. Yuwas. Lihat saya Mas. Yuwas. Oke. Satu ayat lagi minal jinna. Oke, sama-sama. 1 2 3. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Silakan Pak Haji. Mumtaz Mas. Semangat. Nah, dibuka Pak Haji. Allazi. Itu dia. Allazi. Nah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, lanjutkan. Minal jinnati wan nas. Nah, ini udah enak Ustaz. Sebelumnya masih berat Pak Haji. Sekarang udah bisa sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Oke, sama-sama lihat. Wahid, isnani, salasa. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Silakan. Oke. Minal jinnati wan nas. Mumtaz, sama-sama. 1 2 3. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tak cukup, fadhal Ustaz. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sama-sama. 1 2 3. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, fadhal Ustaz. Yang kuat aja Ustaz, lepaskan aja suaranya Ustaz. Lepas aja suaranya Ustaz. Allazi waswisu fi sudurin nas minal minal jinnati wan nas. sama-sama. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Silakan Pak Haji. Allazi waswisu fi sudurin nas. Terus Minal minalla. minalla. La. Minal
Oke, sama-sama. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Azim sekali ayat ini ya. Ayo sama-sama qul a'udzu. 1 2 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tahan. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, Pak Haji, Ustaz sekalian, Bu Haji, ayat ini agung sekali. Ayat ini apa? Ayat ini agung sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membacanya di pagi harinya, maka Allah akan lindungi dia sampai petangnya. Siapa yang membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ini di petang harinya, maka dia akan lindungi sampai pagi harinya. Siapa yang membaca 3 surat ini sebanyak 3 kali masing-masing sebelum tidur, maka Allah akan lindungi dia dari gangguan makhluknya. Allah akan lindungi dia dari bala. Allah akan lindungi dia dari segala macam keburukan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ya Allah, ini kalau kita hayati sekali ini Ustaz Joko, kalau kita hayati sekali ini Pak Haji, ayat ini menjadi azimat. Azimat itu aslinya dari kata apa? Hah? Ya, jimat itu asal katanya dari mana Pak? Dari mana Ustaz Joko? Azim. Iya, azim. Orang Indonesia jadi ajimat. Ajim. Apa arti azim? Agung. Hebat Pak artinya tuh. Oh ini jimat nih. Iya, hebat kan orang kalau azim. Itu aslinya dari kata azim, Pak. Azimatun, azim. Azimatun. Orang Indonesia jadinya karena nggak bisa ngomong zo, jadi ajim. Mat. Lama-lama jadi jimat. Kalau udah pakai jimat hebat tuh. Betul lah. Ini jimat kita nih, Al-Qur'an 30 juz ini jimat kita. Ini jimat kita Ustaz. Nggak perlu dia ditulis, dilinting-linting, taruh sini, nggak perlu. Dijahit, nggak perlu. Nggak perlu. Ini azimah kita. Kalau kita baca Quran ini, baca surat ini, Allah akan lindungi kita. Itu yang benar tuh. Itu yang benar. Dulu nenek moyang saya tuh Pak Haji, itu banyak sekali jimatnya Pak Haji. Banyak sekali San. Mondoknya kan di Jawa Timur. Dikasih raja-raja dan lain sebagainya. Anda lihatin satu-satu. Ayat Quran semua. Ya. Ayat Quran semua. Anda bisa bacanya. Ayat Quran surah Al-Baqarah. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni. Maksudnya ayat ini dibaca karena di dalamnya cerita tentang Nabi Daud. Cerita tentang Talut yang mengalahkan Jalut. Nah, pakai ini, ditulis, dijahit, taruh sini supaya hebat seperti Talut dan Daud. Ana bisa bacanya, Pak. Hah? Di pondok pesantren. Kiainya udah bener tuh, Pak. Cuman ya santrinya mungkin karena santrinya males ya. Udah ini saya tulisin aja, kamu pakai aja gitu. Harusnya dituliskan sama kiai, dibaca maknanya, dikuatkan hatinya dengan itu. Anda bisa bacanya, Ustaz. Tulisannya apa, Ustaz? Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin
wa ulqiyas saharatu sajidin. Itu ayat tentang Nabi Musa, ya, yang diwahyukan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya itu bisa keluar cahaya, tongkatnya itu bisa mengalahkan sihir-sihirnya itu. Ayatnya udah benar itu. Bisa kita jadikan ruqyah tuh Ustaz Joko. Bisa kita jadikan ruqyah, baca ayat itu bisa. Cuman kan dipegang oleh santri-santri, dia malas bacanya kan. Nah, jadi udah tulis saja sini aja gitu. Harusnya kalau dibaca memang bisa betul-betul. Itu dihafalin, difahami maknanya harusnya kan. Dan itu ayat ruqyah. Itu dipakai oleh syekh-syekh dan guru-guru kita sebenarnya. Isi rajahnya itu wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ayat ruqyah. Benar itu sebenarnya. Kiai-kiainya tuh hebat, cuman santri-santrinya ini kan. Santri kan biasa seperti itu kan, kita orang baru ngaji sekali langsung menyalahkan orang. Biasa kan santri-santri kan seperti itu kan. Betul nggak? Kiainya udah benar, syekhnya udah benar, santrinya yang salah. Santrinya ya? Anda baca betul Ustaz Joko. Dibungkus merah tuh. Iya, di apa namanya? Serbet ya. Serbet itu apa? Sapu tangan ya. Sapu tangan. Anda buka jahitannya. Wah, ayat Quran semua, Ustaz. Ayat Quran apa? Ayat Quran semua. Masya Allah. Baca aja, amalin aja, baca tafsirnya, itu yang benar. Ya kan? Memang azim, dia akan jadi azim. Akan jadi apa? Akan jadi mulia. Masih ada jimat Pak Haji? Nah, keluarin semua Pak Haji. Jangan ada lagi. Ustaz Joko masih ada jimat nggak? Ustaz ada jimat nggak? Pengasihan dan lain sebagainya. Udah. Apanya yang sirik, Ustaz? Ya untuk apa? Hafalin aja kan? Ya kan? Nyapain aja tuh, Ustaz. Ya enggak? Nyapain? Mungkin aja Bu Haji, mungkin aja. Dia mungkin awalnya disuruh kiainya nih ambil, hafalkan. Tapi karena dia mau disimpan kan, akhirnya yang lain ikut-ikut itu kan Bu Haji. Nah, itu kan jahil namanya. Apa? Jahil. Jadi yang benar hafalkan. Yang benar apa? Hafalkan, pahami, maknai, ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Dan hebatnya ini hebatnya ya Pak Haji. Semuanya. Hebatnya ayat Al-Quran itu lain yang melihat, lain yang keluar hikmahnya. Bisa dipahami nggak? Ana ngelihat ayat tentang An-Nas, Ana mendapatkan satu hikmah. Suratnya sama, dilihatnya sama. Ustadz Joko ngelihat surat An-Nas, baca tafsirnya, dapat hikmahnya. Ana dapat hikmah tersendiri, Ustadz Joko dapat hikmah tersendiri yang berbeda antara satu sama lain. Yang berbeda antara satu, itu menandakan kayanya Al-Quran. Maka Ana bilang Pak Haji, kita udah belajar tahsinnya nih Pak Haji malam ini. Tolong baca artinya. Tolong baca apa? Tolong Ustaz. Tolong Ustaz. Tolong baca tafsirnya. Lihat, Bu Haji udah punya handphone, Pak Haji udah punya handphone. Tafsir surat An-Nas. Tafsir surat An-Nas. Baca dulu yang mudah, tafsir Kemenak. Baca dulu yang mudah, tafsir Al-Misbah. Tafsirnya Quraisy Shihab. Nggak apa-apa. Baca yang mudah, tafsir Muyassar. Baca yang mudah, tafsir Fi Zilalil Quran. Baca yang mudah, tafsir Muyassar. Agak naik sedikit, tafsir namanya tafsir Ibnu Katsir. Naik sedikit, tafsir As-Sa'di. Naik sedikit, tafsir Tabari. Naik sedikit, gitu. Dulu, skripsiana namanya, judulnya Ma'aniyar Rasul fi Tafasiril Quran. Apa artinya, Ustaz? Apa artinya Pak Joko? Pakai bahasa Arab, Haji. Ma'aniya artinya makna-makna. Ar-Rasul, kalimat Rasul di dalam Al-Quran, fi tafasiril Quran, dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi ana cuman membedah makna Rasul dari Alif Lam Mim sampai minal jinnati wan nas. Diambil ayatnya Ustaz. Di surat Al-Baqarah ayat berapa ada kalimat Ar-Rasul. Apa kata Imam At-Tabari, apa kata Imam Zamakhsyari, apa kata Imam As-Sa'di, apa kata Imam Ibnu Katsir, apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalimat Rasul dalam satu ayat itu apa kata para mufassir. Jadi kalimat Rasul dalam Al-Quran itu bukan maknanya Rasulullah SAW dan para nabi saja. Bisa maknanya malaikat, bisa maknanya ruh. Bisa maknanya apa? Malaikat, bisa maknanya ar-ruh. Dan bisa maknanya Al-Quran itu sendiri. Ar-Rasul aja dalam Al-Quran.
Dalam apa? Dalam Al-Quran. Jadi, ya Allah, Rasulullah SAW sudah mengatakan, ini loh warisanku. Siapa yang mau bahagia hidupnya, ini pegang warisanku, Al-Quran dan Sunnahnya. Sekarang lagi viral tuh Bu Haji. Apa Bu Haji? Ada seorang anak perempuan yang dari kecil hafal Quran. Dari kecil apa? Hafal Al-Quran. Kemudian dia mulai remaja, kuliah, masuk kuliah teolog. Masuk kuliah apa? Teolog. Teolog itu kuliah apa? Kuliah apa? Kuliah ketuhanan, kuliah pemikiran. Filsafat. Dia baca sendiri tanpa berguru, melenceng sampai dia punya circle khusus orang-orang yang melenceng dari cara berpikirnya itu, menuju kepada ateis. Tadinya pakai jilbab, hafizah nggak pakai jilbab, semuanya terlihat. Sekarang dia menceritakan, ada videonya, menceritakan, wah saya dulu kecil dihormati, ditakzimi, untuk apa sebenarnya? Pernah lihat videonya? Lagi viral Ustaz, dilihat Ustaz. Saya dulu hafal Quran, oh dibangga-banggakan, untuk apa ya? Hanya jadi seperti burung beo aja ngafal Quran. Itu Ustaz. Bukan hanya tidak tahu arti, tapi dia berilmu tanpa berguru. Berilmu tanpa banyak sekali orang yang sesat berilmu tanpa berguru. Allahu Akbar walillah. Padahal orang-orang yang menghafal Al-Quran itu hadisnya banyak sekali. Keutamanya banyak sekali. Dia mengatakan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu harus dihafal. Al-Quran itu harus, udah ngeliat videonya? Masya Allah. Masya Allah. Padahal jelas ya, enggak tahu dia maknanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia baca terjemah. Lahafizun itu artinya menjaga, bukan menghafal. Istilah lahafizun itu luas maknanya. Hafiz itu artinya apa? Orang yang bukan hanya saja menjaga, tapi mendarah daging dengan dia. Itu yang dinamakan sebagai hafizul Quran. Hafizul Quran. Jadi sekarang seperti itu fitnahnya Pak. Yang harus kita ketahui adalah setiap masa fitnah dalam agama kita itu berulang. Guru gembul dengan Ustaz siapa? Ustaz siapa? Ustaz siapa? Ustaz siapa? Coba lihat Ustaz. Guru gembul dengan Ustaz siapa debatnya? Bukan. Guru gembul. Guru apa? Guru gembul. Debat dengan Ustaz. Ada satu Ustaz bagus lulusan Mesir S2, Usuluddin. Mendebatkan tentang ketuhanan itu, percaya kepada Allah itu bisa nggak diilmiahkan. Itu perdebatan yang sudah lama. Sekarang ada perdebatan lagi tentang apa? Bahwa Abu Hurairah itu adalah pendusta. Itu perdebatan lama banget. Berulang lagi. Itu bukan dari kaum Syiah. Ya makanya itu. Itu sudah lama Pak Haji, perdebatan sudah lama. Sekarang diangkat lagi. Gampang aja matahinya, orang sudah lama dipatahkan. Sudah lama apa? Patahkan. Nah bagi kita nih Pak Haji, kenapa ini berulang? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa ini berulang? Permasalahan ini berulang. Kenapa? Padahal sudah lama ini permasalahan ini ada dan sudah lama dipatahkan. Kenapa di zaman kita berulang? Coba Ustaz, siapa yang tahu jawabannya? Apa Ustaz? Hah? Kenapa para ulama? Kurang luas. Apa Ustaz? Apa Pak Haji? Silakan Pak Haji. Yang tanggung jawab. Kenapa tuh? MUI, oke. Kenapa Pak Haji? Kenapa Pak Haji?
Karena kaum muslimin itu jahil, sehingga apa? Nggak punya benteng. Dikasih tahu Abu Hurairah itu bodoh, ya dia nirut-nirut aja karena dia nggak tahu ilmunya. Nggak tahu apa? Nggak tahu ilmunya. Ya, lihat ini akan terus nih. Akan terus ini nanti permasalahan yang lama, Pak Haji, permasalahan tentang akidah, permasalahan tentang Al-Qur'an. Nanti nggak lama lagi itu muncul lagi tuh. Bahwa ada yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk Allah. Padahal udah lama dipatahkan. Ada yang percaya ada karena bodoh, jahil tadi. Dan Indonesia nggak heran ya. Setiap ada aliran baru ada pengikutnya, aliran baru ada. Saking apa? Saking jahilnya. Maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Bukan hanya mengangkat dari segi materinya. Kan orang mikirnya diangkat itu dari segi materi aja kan. Nih dari segi wibawanya otak kita, wibawanya hati kita, wibawanya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, jelas makanan jasmani kita itu apa? Ya tumbuh-tumbuhan, rizki yang Allah berikan, hewan dan lain sebagainya itu memang untuk jasmani kita. Makanan hati kita apa? Al-Quran dan Sunnah. Makanan apa lagi yang kita harus isi? Pikiran kita. Dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan iqra, Bu Haji. Dengan apa? Membaca. Nah, ana punya satu video yang bagus. Jadi Mesir itu termasuk peradaban yang paling kuno. Peradaban yang paling kuno. Di samping peradaban Yunani, di samping peradaban Persia dan Romawi. Tapi Mesir termasuk peradaban yang kuno, yang ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada. Jadi pemerintah Mesir itu membentengi peradaban itu dengan memerintahkan sekelompok anak muda untuk menghafalkan dan membaca buku-buku tentang peradaban Mesir. Jadi ada satu anak, dia membaca tentang peradaban Mesir, baca buku tentang peradaban Mesir itu 1000 buku, Bu Haji. Usianya 18 tahun. Cuman tentang peradaban Mesir. Ada yang baca 850 buku, ada yang baca 800 buku, 600 buku, 700 buku. Masih kecil-kecil. Usia 12 tahun, 14 tahun, 18 tahun. Kita sekarang bertanya pada diri kita. Saat antum sudah baca berapa buku? Nggak apa-apa, hitung aja dari pertama kali antum bisa baca. SD modulnya berapa tuh? SMP modulnya berapa? SMA modulnya berapa? Kuliah modulnya berapa? Udah nyampe 1000 belum, Ustaz? Ustaz, berapa Ustaz? Berapa Pak Haji? Tapi buku di rumah sampai 1000 ya? Banyak ini bacanya tuh ya. Ya Allah, kosong sekali kita nih Bu Haji. Gimana umat kita nih kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ummati, maka umatku itu nanti banyak yang jahil. Rasulullah tahu. Rasulullah apa? Rasulullah tahu ummati. Nggak usah bicara buku yang lain. Quran ini aja nih, pernah nggak kita baca tafsirnya sampai hatam, Ustaz? Maka anak mengajak santri-santri anak itu yang sudah selesai 30 juz munaqasyah, udah baca tafsir. Jadi dia murojaah sehari baca selembar tafsir, murojaah sehari baca selembar tafsir, baca aja Pak Haji, akan banyak inspirasi, akan banyak ilmu yang sangat luar biasa. Yang sudah membaca Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah, hatam, udah pernah Ustaz? Ustaz Joko udah ya? Hatam kan Ustaz? Pak Haji pernah? Pak Haji pernah? Pak Haji. Sekarang anak tanya, apa buku apa yang antum sedang targetkan sekarang? Apa Ustaz? Bacanya kadang-kadang keperluannya. Kena distrak. Nyari judul-judul yang penting aja kan, kayak Anies Baswedan gitu. Dia udah baca dari muda banyak dengan kesibukannya. Tolong, ana mengajak kepada antum sekalian yang hadir di halaqah ini. Ana sendiri dan antum sekalian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang kita kejar sekarang Pak Haji? Apa? Yang dikejar sekarang apa Pak Haji? Ketenangan aja. Ketenangan ya, dari ilmu itu loh ya Allah. Kalau kita baca buku itu Pak Haji, banyak sekali yang bisa kita baca.
Antum mau anak kasih referensi yang buku yang pernah antum baca apa aja, Haji? Yang terakhir saya baca itu klasifikasi Al-Quran. Klasifikasi? Isi Al-Quran. Nah, siapa pengarangnya? Sudah hatam? Belum. Ah. Karena ada tugas Dari kampus juga tuh, dari guru, dari ustadz. dari Dewan Studi Dasar Islam. Studi dasar Islam. Udah, selesai belum? Selesaikan aja. Justru ana yang harus sarankan pertama kali dibaca setelah Al-Quran ini dan tafsirnya adalah Sirah Nabawiyah. Ana jamin antum nangis. Sirah Nabawiyah. Ya, sejarah Rasulullah SAW. Bisa kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, yang paling terkenal itu nama kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia Sirah Nabawiyah, pengarangnya Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Baca itu Bu Haji. 5 halaman sehari aja, dikit tuh 5 halaman kan? Itu yang paling terkenal kitabnya. Yang kedua, ada namanya Syama'il Muhammadiyah. Kehidupan secara menyeluruh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karangan Imam siapa? Karangan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Yang ketiga yang baru nih, lebih enak, lebih ringkas. Karangan Aid Al-Qarni, namanya Sang Inspirator. Udah punya bukunya? Bukunya putih kuning. Karangan Aid Al-Qarni, pengarang kitab La Tahzan. Pengarang kitab apa? La Tahzan. Udah baca 2 ini aja nih, Al-Quran dan tafsirnya sama Sirah Nabawiyah. Yang nggak ngantuk kira-kira apa Bu Haji? Handphone, ya kan? Ngobrol, gitu kan? Arisan, marah-marah, ngerumpi, gitu kan? Ngeluh. Ini minat baca Indonesia itu saat survei 2022 itu 1/1000. 1/1000, ajib itu Ustaz. 1000 orang itu yang minat baca cuma 1. Ya Allah. Dari 1000 orang Bu Haji, kata Ustaz Joko, yang minat baca cuma 1. Bukan masih bagus kan, orang Indonesia gitu, masih bagus. Kita 270 juta nih. Berarti sih yang 999 tuh bodoh semua tuh. Bukan bodoh ya, ada indikasi mudah dibodoh-bodohi. Nah gitu kan, betul nggak saja? Betul nggak? Malas baca. Ya Allah, betul nggak Ustaz? Ya Allah, cobalah baca Al-Quran itu sedikit demi sedikit, selalu mengarahkan kita utsluhu. Baca, hayati, nikmati, itu utslu. Iqra, baca dengan seksama, baca dengan komprehensif, baca dengan sempurna, baca dengan perasaan, baca dengan nalar. Iqra. Apa? Iqra. Nah, gimana nih kita nih Pak Haji nih? Gimana kita nih Ustaz? Allah Bu Haji. Ayo Bu Haji. Ya? Apa yang dibaca apa Bu Haji? Status-status orang. Di antaranya paling cerewet, paling malas baca, tapi paling cerewet di media sosial. Ah itu. Itu juara 1, benar Ustaz? Juara 1 ya? Di dunia kan, Masya Allah. Tahun 2022. Tahun 2022. Anak tambahin lagi yang anak pernah sampaikan di sini Ustaz Joko. Masyarakat Indonesia peringkat pertama paling banyak men-scroll handphone setiap hari. Coba buka aja tuh di Google tuh. Berapa jam sehari? 6 jam sehari. Dan umumnya apa? 6 jam itu anfaidah, tanpa ada faedah. Gimana coba? Wajar Ustaz Joko, nyambung, relate dengan itu tadi. Paling ribut di komentar, buat hoax dan lain sebagainya. Nah itu. Kalau Pak Haji mungkin udah banyak bacanya Pak Haji ya. Saya meninggalkan Quran lama banget. Makanya tadi yang tetap nanya dulu, saya boleh saya katakan ya meninggalkan Quran lama ya. Masya Allah. Karena banyak baca-baca buku tentang ekonomi dan Enggak. itu terus terang aja yang
satu nanya siapa gurunya? Ya saya anggap ya guru saya Pak Joko. Ustaz Joko, Masya Allah. Jadi Pak Joko ini sebenarnya inspirasi saya untuk Pak Joko. Masya Allah. Sebagai guru saya Masya Allah. Allah yubarik fikum. Allah yubarik fikum. Makanya saya setiap Pak Joko jadi imam itu saya nyimak banget. Masya Allah. Masya Allah. Kalau tanya saya tuh gurunya ya sekarang ini dulu waktu kecil itu ada di jauh ya. Masya Allah. Inspirasi ya. Masya Allah. Ustaz Joko. Ustaz Joko ini guru yang ke-70 berarti Pak Haji. Sama saya jadi itu. Dan pasti nggak banyak ya, Ustaz. Pasti nggak banyak muridnya kan Ustaz Joko yang istiqomah seperti Pak Haji kan. Hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Hanya apa? Hanya beberapa saja. Lihat. Kalau Pak Joko pergi itu saya malah kehilangan. Masya Allah. Iya, terus terang aja. Masya Allah. Allah yubarik fikum. Allah yubarik fikum Ustaz Joko. Allah yubarik fikum Pak Haji. Masya Allah, nikmat sekali ya. Nikmat sekali. Jadi, lihat Pak Haji. Ana sama istri itu selalu merasa iri. Selalu merasa apa? Merasa iri dengan sosok manusia yang namanya Mishari Rashid Al-Affasi. Mishari Rashid apa? Al-Affasi. Setelah diteliti, beliau ini adalah manusia yang paling banyak di-setel rekamannya di dunia. Dan setiap hari Jumat tuh ana setiap ketemu sama istri itu selalu kalau lagi di rumah nih Pak Haji. Ya Allah, bahagia sekali Syekh Mishari Rashid ya. Ya Allah, bahagia sekali Syekh Mishari Rashid. Masih hidup orangnya. Kenapa? Banyak banget pahalanya. Banyak banget apa? Di-setel terus Pak Haji. Ini Murotal itu Pak Haji. Yang lagunya enak banget itu. Suaranya enak banget. Kenapa? Banyak Bu Haji. Yang rekaman tuh banyak Bu Haji. Banyak Bu Haji. Banyak. Pilihannya banyak. Pilihan banyak. Tapi yang banyak di setel zaman sekarang ini ada beliau. Dulu ada syekh yang banyak di setel namanya Khalil Al-Husari. Syekh Khalil Al-Husari. Sebelum Syekh Khalil Al-Husari ada yang banyak di setel yang sudah melakukan rekaman siapa? Bukan saya. Saya sudah justru setelah Syekh Khalil Al-Husari. Setelah Khalil Al-Husari. Syekh Khalil Al-Husari itu satu-satunya syekh yang membacakan Al-Quran di gedung PBB. Di gedung apa? Di gedung PB. Sebelum beliau ada namanya Syekh Mustafa Ismail. Syekh siapa? Mustafa Ismail. Ya Allah. Muammar ZA tuh. Sering kan di setel di masjid-masjid. Betul nggak? Tahu nggak yang baca? Tahrim itu siapa yang baca tahrim itu? As-salatu wassalamu alaik. Siapa yang baca itu? Ya, menjelang subuh, menjelang maghrib. Siapa itu? Syekh Khalil Al-Husari. Iya, itu nama syekhnya Bu. Tahu nggak siapa yang suara siapa itu Bu? Suara Syekh Khalil Al-Husari. Bacaan murotalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu. Tahun sekian. Apa? Tahun berapa gitu ya? Ini masjidnya juga senior kan? Nah, sekarang udah Syekh Al-Mustafar Rasid mungkin kalau di setel kan? Ya Allah, itu pahalanya Pak Haji. Maka betul kata Pak Haji. Ini Ustaz Joko banyak pahalanya. Dan guru-gurunya Pak Haji yang dulu. Kalau bisa 70 guru antum Ustaz Joko. Seperti Syekh Hafiz. Dan 70 itu bukan seperti kita sekarang. Kita bisa sekarang 70 itu online aja. Harus datangi gurunya. Satu guru Imam Syafi'i untuk satu kalimat aja mendatangi 40 guru. Apa makna kalimat itu? Ya Allah. Sekarang guru datang, Ustaz Joko datangi Pak Haji. Ya kan? Kita lihat aja Pak Haji sekarang. Ada semua. Tapi ada sebagian orang tuh nggak puas kalau belajar online. Ada yang nggak mau dia tuh, online aja lah, anak tawari kan. Nggak mau Ustaz, anak pengennya ketemu. Anak pengennya apa? Memang beda rasanya. Ada istilahnya zuknya, ada chemistry-nya. Ada apa? Chemistry. Nah, sekarang zamannya AI kan? Apa AI itu Ustaz? Kepanjangannya? Artificial Intelligence.
Semua bisa dilakukan oleh AI. Sekarang belum bisa tuh. Dia baca Quran belum bisa tuh. Salah-salah. Mau bukti nggak, Sat? Ana coba, Sat. Dan harus bisa loh. Pak Haji harus bisa pakai AI, Pak Haji. Mas harus bisa, Mas, pakai AI. Harus bisa pakai apa? Pakai AI. Lambat laun dia akan bisa. Tapi satu yang nggak dimiliki oleh AI itu apa, Pak Haji? Apa, Ustaz? Apa, Pak Haji? Hah? Ruh. Nggak bisa. Nggak bisa ruh. Memang nggak bisa sampai sekarang, dari dulu juga nggak bisa. Tapi berkaitan tentang intelijensi, knowledge, dia bisa semua. Dia bisa semua. Yang nggak ada pada AI adalah wisdom. Apa wisdom? Kebijaksanaan. Itu yang nggak dimiliki apa? Semua ilmu nanti bisa tuh. Semua ilmu apa? Bisa. Coba kita coba dia suruh ngaji. Posisikan Anda sebagai ustadz. Baiklah, saya akan beralih ke mode Ustadz. Silahkan ajukan pertanyaan seputar agama atau kehidupan sehari-hari yang ingin Anda konsultasikan. Di mana makhrajnya huruf H? Maksud Anda mungkin adalah, di mana makhrajnya huruf H? Makhraj itu tempat keluarnya huruf dalam pengucapan. Huruf habitati H. Ini makhrajnya di tenggorokan. Tepatnya di bagian tengah. Kalau maksud Anda hal lain, silahkan dijelaskan lagi ya. Betul nggak jawabannya? Betul nggak jawabannya? Betul nggak jawabannya? Oke, sekarang kita suruh. Apa? Bacakan surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi lay haram min kukurwa min al-masjidil haram. Salah bacanya kan? Salah apa? Salah bacanya. Saya ulangi lagi, Pak Haji. Bacakan surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal samiul alim. Nah, udah mulai bisa dia. Lambat laun bisa. Lambat laun bisa, Pak Haji. Pak Haji mau tanya apa coba, Pak Haji? Coba tanya apa aja, Pak Haji? Coba. Tentang ekonomi, ilmu ekonomi, coba Pak Haji. Coba, Haji. Bagaimana kalau permintaan meningkat, harga naik? Nah, posisikan Anda sebagai ekonom. Bagaimana? Oke, Apa tadi? jadi aku akan berperan. Meningkat, Bagaimana ya? Permintaan meningkat. meningkat, harga naik. Nah, bagaimana cara mengatasi? Bisa mem- Bagaimana cara mengatasi permintaan meningkat, Harga naik. harga naik? Kalau permintaan meningkat dan harga naik, biasanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, bisa jadi harga bahan baku lagi naik, jadi perusahaan harus cari cara pengadaan bahan baku yang lebih efisien. Kedua, mungkin permintaannya lagi tinggi banget, jadi perusahaan bisa coba tambah kapasitas produksi atau cari alternatif bahan pengganti. Terakhir, kalau biaya produksi... Betul nggak, Pak Haji? Nah, gimana, Pak Haji? Antum mau tanya apa, Pak Haji? Politik, ayo politik, kita tanya. Siapa politikus terbaik di Indonesia? Sebutkan satu saja. Kalau soal politik... Apa tuh? Oh, posisikan Anda sebagai politikus gitu ya? Nah. Iya, iya supaya dia bisa detail. Coba Bu Haji, tanya aja. Mau tanya apapun sekarang bisa, Sat. Antum udah pakai AI apa, Sat? Ah, udah pakai ChatGPT. Sat, antum udah pakai, Sat? Ah, coba pakai, Sat. Untuk bahan ajar segala macam juga ada semua. Ya Allah. Apa Haji? Dia orang matematik dia. Nah, orang matematik. Namanya apa? Coba aja, coba bisa. Nah. Saya di rumah banyak setiap minggu ada jamaah belajar, tapi dari mikro. Heeh. Awal itu susah sekali untuk diajak belajar mengaji. Nah, gimana caranya supaya mengajar mereka supaya mau sadar mengaji? Oke. Mau tanya AI apa tanya saya? Tanya saya. Tanya saya. Oke. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dikatakan wa allafa baina qulubihim.
"Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Jadi yang dilakukan oleh ibu itu adalah dakwah. Yang dilakukan oleh ibu itu adalah dakwah. Jadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, itulah cara kita untuk berdakwah. Itulah cara kita berdakwah. Di zaman kita, improve-nya harus lebih banyak. Karena model umatnya juga sekarang berbeda. Jadi improvisasi dalam berdakwah itu harus lebih banyak dibandingkan di zaman Rasulullah SAW. Tapi yang unik dari dakwahnya Rasulullah SAW adalah apa? Dimulai dengan melembutkan hati. Gimana caranya orang itu hatinya supaya lunak? Supaya apa? Supaya apa? Lunak. Contoh, Rasulullah SAW saja ketika membagi ghanimah, orang yang mu'allaf walaupun dia kaya raya tetap dapat jatah. Tetap dapat apa? Tetap dapat jatah. Jadi yang harus dilakukan adalah melunakkan hatinya. Ada sebagian orang hatinya bisa lunak dengan sembako. Ada sebagian orang hatinya lunak dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran yang indah. Ada sebagian orang yang hatinya bisa lunak. Itu dengan apa? Dengan kalau dia sudah mendapatkan wabah atau bala dulu, baru dia lunak. Baru dia apa? Baru dia lunak. Jadi yang harus kita lakukan, bagaimana cara dia melunakkan dengan cara-cara yang kita lakukan. Sudah semua kita lakukan, doa terus harus dilakukan. Doa terus harus dilakukan. Yang ketiga, nggak boleh berhenti mengajaknya itu. Karena itulah yang dilakukan oleh para rasul. Itulah yang dilakukan oleh para rasul. Pak Haji ngajak jamaah, diajak sekali yang datang cuma 2, diajak sekali yang datang cuma 1, diajak sekali yang datang cuma 5, diajak sekali yang datang cuma 10, diajak sekali berkurang lagi, naik lagi, berkurang lagi. Enggak boleh berhenti. Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh berapa tahun? 800 tahun berdakwah. Yang ikut cuma 1 kapal kecil aja. Yang ikut cuma 1 kapal kecil aja. Hitungannya kecil lah kalau bagi manusia yang banyak seperti itu kan. Nah, jadi bagaimana kita melembutkan hatinya dengan seluruh inovasi yang kita miliki. Dengan seluruh inovasi yang kita miliki. Sudah kita lakukan semua. Misalnya kita kasih tahu tentang fadilah orang yang belajar Al-Qur'an. Hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Yang sering kita contohkan, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang enggak pernah ada Al-Qur'an, itu fadilah-fadilahnya. Kemudian setelah fadilah-fadilahnya, enggak mempan juga fadilah-fadilahnya, bicarakan tentang ancaman-ancamannya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mendustakan. Kenapa Allah sampaikan adalah kafir dengan kadzib. Kalau kafir udah jelas dia menentang. Kalau kadzib dia mendengar, dia tahu, tapi dia nggak percaya. Dia cuek. Dia apa? Dia cuek. Ulaika ashabun nar. Bagi mereka apa? Neraka. Terus dengan cara-cara yang lain, misalnya dikasih hadiah, sering dikunjungi ketika dia dapat musibah, ketika dia dapat bala, dia sakit. Begitulah ngurusi umat. Begitulah mengurusi. Masih nggak mau juga, ajak terus. Tapi kita harus yakin dalam hati kita, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum wahai Muhammad. Bukan di tanganmu itu hidayah. Bukan di tanganmu itu apa? Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah sesuai dengan kehendak. Nah, kita jangan memaksakan diri. Nah, kalau dia nggak mau ngaji, kita sumpah serapai Pak Haji. Nggak bisa tuh, Ustaz. Malah mental ya. Malah apa? Mental. Selanjutnya metode mengajarnya. Kalau orang baru belajar nggak usah terlalu keras Pak Haji. Nggak usah terlalu keras. Pelan-pelan aja. Sekali dia nyoba nggak bisa, terus saja. 2 kali nyoba nggak bisa, 3 kali nyoba nggak bisa, terus.
Lama-lama terbiasa, karena ini pembiasaan. Sama seperti kita ngajarkan anak kita yang masih bayi. A, dia B, kan? A, dia B, gitu kan Pak Haji? Lama-lama dia apa? A, B, bisa. Lama-lama bisa. Tapi lama Bu Haji, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Pak Haji belajar sama Ustaz Joko berapa tahun? Sampai sekarang kan? Sampai apa? Sampai sekarang. Dan begitulah belajar. Ustaz Joko aja dari usia berapa belajarnya sampai sekarang? Masih terus belajar. Ya kan? Ana juga masih terus belajar. Ya. Saya membaca Al-Quran boleh dikatakan masih baca. Kemudian saya mengajak ibu-ibu belajar, tapi tidak ada yang mengajar. Maksudnya tidak ada yang Lebih mahir. Sehingga saya berusaha untuk mengajar sebisa saya. Khawatir saya adalah saya salah mengajar. Baik. Saya walaupun saya berusaha sesuai dengan masalah. Baik. Tapi Bu Haji terus belajar. Udah benar. Yang nggak boleh itu adalah, kan kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan walau cuma satu ayat, sesuai dengan kemampuan kita. Yang nggak boleh itu ilmunya terbatas tapi sudah merasa sebagai syekhoh dan ustazah kabir. Nggak mau juga upgrade diri. Banyak yang seperti itu. Banyak. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ibu upgrade terus, belajar terus. Nggak, kalau ada yang bertanya minta ajarin, bisa ajari Bu, nggak bisa bertanya. Nggak bisa apa? Sama, semua kita memposisikan seperti itu Ustaz Joko. Kan kebanyakan orang takut nih, yang sering ana sampaikan ini, orang takut untuk mengajarkan di media sosial. Ini tolong sekali Pak Haji, Bu Haji, Ustadz dan Ustazah, tolong ramaikan media sosial kita dengan ini. Apalagi Pak Haji di Dewan Dakwah nih, masih di Dewan Dakwah Pak Haji. Oh, belajar di sana. Ustadz Joko aktif dalam harokinya, dalam jihad dakwahnya, ya, di IKADI dan lain sebagainya. Tolong galakkan cybernya media sosialnya ini. Kalau enggak Pak Haji, diisi dengan yang ana sering bilang Pak Haji, goyang dikit share. Ya Allah. Maka Bu Haji, ana bilang Bu Haji bisa baca Quran. Bismillah niat, buka Facebooknya, live baca Quran. Ayo teman-teman, kita baca Quran. Kita sering takut ini. Itu yang aneh ingin garis bawahi. Keluar itu, ya maksiat lebih banyak kan. Akhirnya yang maksiat aja dipertontonkan, kitanya takut untuk itu malah. Takut untuk nontonnya, ketarik gitu. Bukan. Yang maksiat berani menunjukkan, kita yang mengajak kebaikan malah mundur. Iya. Makanya anak ngajak itu kan Ustaz Joko. Makanya anak ngajak. Nah, kebanyakan kita nggak berani di media sosial. Kenapa? Takut ditegur sama yang lebih hebat. Betul nggak? Itu yang joget-joget tuh nggak takut sama sekali ditegur tuh. Ditegur oleh majelis ulama, ditegur oleh dewan dakwah, ditegur oleh ormas-ormas pesantren, kiai, enjoy aja mereka. Goyang setboard apa? Apa itu? Setboard ya? Ya Allah, yang live banyak tuh. Goyang ayam itu loh, Pak Haji. Nggak tahu tuh, Pak Haji. Iya, di Sukabumi tuh. Betul nggak, Ustaz? Kita takut. Padahal hanya surat Al-Fatihah, yuk sama-sama gitu. Nanti kan ada yang nyinyir tuh. Tahu nggak mereka tuh? Yang buat media sosial, live dan lain sebagainya, mereka tidak pernah membaca komen. Nggak pernah baca apa? Komen. Yang udah centang-centang biru tuh, yang subscriber pengikutnya jutaan itu, nggak pernah mereka baca komen. Yang penting mereka posting. Kalau baca komen, mentalnya jatuh. Pak Haji, pagi-pagi setel HP-nya. Makanya anak sama istri setiap hari Jumat sama aja, selalu nggak sengaja. Ya Allah, enak banget Syekh Musyawarah. Selalu berpikir, ya Allah, apa yang akan kita wariskan nanti ketika kita sudah mati. Sekarang udah ada medianya. Ini Ustadz ini udah bener nih Ustadz.
Udah benar banget antum Ustaz. Upload, nanti ana wafat ada tuh video ana. Pak Haji. Ana wafat nanti ada nggak yang antum sampaikan balighu anni walau ayat kata Rasulullah. Sampaikan walau satu ayat. Sampaikan walau satu ayat. Ayo Ustaz Joko, semangat Ustaz Joko. Ustaz Joko nih suka media nih. Jariah. Semua. Ana sekarang bilang semua aktifkan media sosial antum. Takut ria, takut apa segala macam. Enggak, lihat guru-guru kita, ustadz besar kita semua ada di media sekarang. Kalau bukan karena media ini, kita nggak bisa merasakan ilmu dari guru-guru kita. Betul nggak? Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ustadz siapa lagi? Almarhum Ustadz Yazid. Ustadz siapa lagi? Khalid Basalama, Syafiq Basalama. Semua ada di media. Dan beliau nggak baca komen tuh. Nggak baca apa? Kalau kita nggak isi, habis media sosial kita dengan orang-orang. Mudah-mudahan sehat selalu, Ustaz. Antum jangan ragu, Ustaz. Suara antum bagus, tinggal di masjid, Ustaz. Share, Ustaz. Saat ini kalau bisa live, Ustaz. Setiap imam tuh live, Ustaz Joko. Jangan sampai enggak, Ustaz Joko. Suaranya bagus, cuman karena belum ada pendamping jadi nggak pede. Nah, gitu. Ustaz, jangan khawatir tentang pendamping. Santriwati ana hafizah sudah selesai satu, banyak. Banyak. Ya. Jadi seperti itu dakwah kita, Bu Haji. Ada yang nyinyir, baru bisa baca gitu doang, sudah nggak usah dibaca. Nggak usah apa? Baru Iqra aja udah berani tampil, nggak usah dibaca. Karena 270 juta segmentasinya, bukan untuk syekh-syekh guru-guru yang hebat yang jumlahnya mungkin cuma ratusan ribu. Betul nggak, Ustaz? Betul nggak, Ustaz? Pasti nanti ada yang nyinyir, banyak orang yang seperti ini, banyak orang yang seperti ini. Memang banyak. Tapi ana harus ada legacy, istilahnya kan? Legacy. Hal-hal kok kecil kita nih apa, Ustaz? Terus, Ustaz. Shooting terus. Ustaz, antum imam tuh, Ustaz. Shooting terus, Ustaz. Memang masanya sekarang. Yang akan lihat orang-orang di pelosok sana, yang akan lihat orang-orang yang awam di sana. Kita ini di kota. Orang awam sana, Bu, sekarang pegangannya Facebook sama TikTok semua. Ya Allah, isinya apa? Anfaidah semua. Kalau kita nggak ngisi, ya diisi oleh orang-orang itu. Isinya mancing. Ya kan, Ustaz? Betul nggak? Subscribernya berapa, Ustaz? Ribuan. Orang ngisi nunggu kebun, nyuci baju, itu di live semua. Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Razzaq. Karena apa? Karena ulamanya nggak ada yang tampil. Ditahzir lah, belajar lagi kita. Ya nggak, Ustaz? Guru kita banyak, nggak apa-apa. Ini afiliasinya kemana? Afiliasi Al-Quran dan Sunnah, guru anak semua. Ustaz Firanda guru anak, Ustaz Khalid guru anak, mau apa antum? Kan itu. Umatnya yang dipikirkan, nggak ada yang memikirkan sekarang tentang kristenisasi, Ustaz. Sedikit sekali. Tinggal kita, mohon maaf, saudara-saudara kita yang ada di, mohon maaf, yang di PKS, itu aja yang sekarang peduli tentang kristenisasi. Yang lain sibuk dengan jamaahnya masing-masing, sibuk. Aduh, mohon maaf. Ya, Pak Haji. Iya. Betul nggak, Pak Haji? Benar. Mana sekarang nggak ada tuh dengar tentang kristenisasi itu, mana tuh? Padahal mereka gerak terus, Ustaz. Gerak terus, Pak Haji. Gimana coba? Kita mikirnya yang baru sedikit aja nih, Jabodetabek aja nih kan. Kawan kita ke daerah, Ustaz Joko. Kawan kita ke daerah nih ya. Dewan Dakwah Lampung banyak tuh, Ustaz Hafi pengurusnya Dewan Dakwah Lampung. Ayo. IKADI teman-teman kita semua yang ngurus. Ayo ke daerah-daerah. Siapa yang ngurus kristenisasi sekarang? Mereka sudah melenggang di pemerintahan. Semua sudah melenggang di pemerintahan. Allahul musta'an. Allah. Di media sosial. Kita kan tiap Jumat tuh live, Mas Joko ya. Live apa namanya? Khutbah. Bukan majlis Al-Kahfi. Al-Kahfi, ya. Karena tadi Mas Joko nggak, ini istri saya nanya, ya tadi ini ya, Mas Joko nggak ada ya. Jadi tiap minggu dengerin. Betul. Iya, Mas Joko tadi Ustaz Awa yang mimpin, dengan suaranya ini. Kedengeran ya. Sebenarnya Pak Haji mau ngomongin Pak Ustaz Joko. Enggak, tapi betul kata Pak Haji. Betul. Ada saja yang nonton, itu aja. Ada saja yang nonton, ada saja segmen. Walaupun dikit. Kedengeran di rumah
Kita nggak usah mikir subscribernya Bu Haji. Kita mikir nanti kalau kita mati ada yang kita tinggalin. Ada yang kita tinggalin. Itu aja kita mikirnya. Makanya selalu bilang, ya Allah, Syekh Musyar Rasid, alangkah banyaknya pahalamu Syekh. Jejak-jejak kebaikan. Jejak. Bikin aja Bu Haji. Bikin aja nih. Makanya harus ada. Jangan Ustadz Joko semua yang ngajari Ustadz Joko, yang live Ustadz Joko. Habis, memang harus ada timnya. Walaupun bapak-bapak harus ada Pak Haji. Walaupun bapak-bapak. Tua-tua semua sekarang tuh yang di majelis-majelis itu tua. Enggak apa-apa, yang penting aktif. Ada di antara masyarakat jamaah kita ini sebenarnya dia rindu untuk ke masjid, tapi udah saking lamanya ke masjid malu dia. Betul nggak? Ada yang kangen dengan masjidnya, tapi saking lamanya nggak ke masjid dia malu untuk ke masjid. Mungkin dia dari live kita, dari streaming kita dia mesti ngikutin. Ya Allah, memang tugas kita nih warasatul anbiya. Apa lagi Ustaz Joko nih, Pak Haji Ustaz, ngurusin masjid sebesar ini, Insya Allah. Siapa yang dirikan dulu Pak Haji? Pak Haji masih ingat nggak siapa yang diriin masjid? Udah pada almarhum. Pahalanya begitu banyak. Apalagi kalau Pak Haji bisa fasih baca Al-Quran dari Ustaz Joko. Anak-anak TPA banyak tapi kan Ustaz Joko ya? Itu yang lebih banyak pahalanya. Kalau anak ngajarin Ustaz Joko, paling Ustaz Joko sisa berapa usianya kan? Nggak banyak nanti. Ya kan? Tapi Ustaz Joko ngajarin santri banyak. Oh, berarti kan banyak juga. Kebagian juga. Tapi apa? Yang anak-anak itu ya Allah lebih banyak tuh pahalanya Ustaz Joko nih. Mana di sini ngajar anak-anak, di sekolah ngajar anak-anak, Masya Allah. Antum Ustaz di masjid ngajar anak-anak. Tapi ya sabarnya harus luar biasa. Kita mau nanya kalau di Masjid Nabawi itu kalau pada subuh kan anak kecil tuh warga setempat apa yang pendatang Pak? Betul Pak Haji. Betul Pak Haji. Biasanya itu ya warga setempat yang dia dari madrasah. Itu satu. Yang kedua, dia bukan hanya di pagi, di petang hari juga. Nah, istilahnya mereka tuh sebenarnya kutab, madrasah sore. Kutab. Jadi dia tidak hanya belajar baca Al-Quran, tapi belajar tentang akidah, belajar tentang fikih. Nah, biasanya juga yang lebih banyak, yang dominan adalah warga luar Madinah, luar Saudi Arabia yang orang tuanya beraktivitas di Madinah. Kayak pekerja-pekerja. Makanya banyak yang hitam-hitam juga tuh. Banyak kan sekelompok. Iya betul, halakoh. Nah, jadi suka liatin gimana sampai jam berapa gitu. Jadi ada pekerja, misalnya pekerja bangunan di sana, pekerja bangunan Masjid Nabawi, pekerja bangunan hotel, catering di hotel, dia udah bawa keluarga, dapat izin tinggal di sana iqomah, anaknya dibawa disekolahkan di Masjid Nabawi. Pokoknya banyak tuh orang-orang hitam juga, banyak tuh anak-anak kecil, anak hitam, kecil-kecil dan lain sebagainya. Itu kayak gitu Pak Haji. Selebihnya itu ada santri-santri madrasah, murid-murid madrasah. Kemudian ada juga halakoh mahasiswa Jamiah Islamiyah sore itu ada di sana seperti itu. Nah sekarang banyak yang sedang ada program tuh Ustaz Joko, daurah 2 pekan pengambilan sanad matan di halakoh Masjid Nabawi. Jadi 10 hari di Madinah, 4 hari di Makkah. Selama 10 hari itu dia belajar di halakoh Masjid Nabawi itu mengambil ilmu-ilmu tentang matan fikih, matan hadis, matan Al-Quran, dan setoran hafalan juga. Nah sekarang untuk mahasiswa Indonesia yang belajar dan ingin lulus di Jamiah Islamiyah Madinah, itu dia harus punya sertifikat atau ijazah dari halakoh Masjid Nabawi. Online sekarang. Online. Antum juga bisa Ustaz Joko ikut. Antum juga bisa ya Ustaz? Bisa, semua bisa. Halakoh, tapi dia harus konsisten karena beda 4 jam waktunya. Nah, halakohnya itu di sana halakoh pagi. Kalau halakoh pagi di sana jam 5 pagi, di kita jam 10 pagi. 10 pagi. Jam 10 pagi.
Kalau di sana jam 4 sore, di sini jam 8 malam. Beda 4 jam. Beda 4 jam. Masih bisa lah itu. Ada untuk ibu-ibu juga ada, Bu. Enggak apa-apa, Bu, ikut aja. Isyarat aja, ustazah. Ikut aja, Ustaz. Itu ada ijazahnya, ada sanadnya, ada silsilahnya. Baik, udah jam 10 nih. Kita selesai. Pak Haji ini nggak boleh tidur terlalu malam nih. Karena pasti tidurnya sedikit kan Pak Haji? Betul nggak Pak Haji? Ustaz Joko nggak boleh tidurnya jam 10 karena capek dari siang. Dan sunnahnya tidur lebih awal. Tapi bangunnya lebih awal. Mohon izin Pak Haji, secara pribadi sekarang usia berapa nih? 66. Semalam tuh tidurnya berapa jam? Masih bisa tidur 6 jam malam tuh masih bisa Pak Haji? Nggak bisa lagi kan Pak Haji? Nggak bisa lagi. Karena pertama pola hidup sebenarnya. Pola hidup yang sudah biasa mungkin bangun lebih awal. Gitu. Biasanya bangunnya berapa Haji? Setengah 4. Dapat tahajudnya Pak Haji? Minimal 2 rakaat karena saya witirnya sebelum tidur. Oh, witirnya sebelum tidur. Ahsan. Subuhnya tapi di sini Pak ya? Di Anur saya suka. Oh, di Anur ya. Sebelum sini ya. Musola ya? Masjid Anur. Masjid ya. Kalau Pak Haji berapa jam tidur Pak Haji? Tidur 5 jam. 5 jam ya? 5 jam itu masih nikmat tuh Pak Haji. 5 jam. Jam 10, 11, 12, 1, 2 jam. Tidurnya jam 11 jam 12. Jangan malam-malam Pak Haji. Jangan malam-malam Pak Haji. Kagak bisa emangnya. Enggak bisa Pak Haji. Jadi seringnya dia karena kebiasaan mungkin ya di depan TV ya dengerin dialog berita itu aja. Malah saya jarang nonton hiburan tuh. Dengerin Bahlil ya Pak Haji. Total. Ini saya sering dengerin itu. Rakyat bersuara. Roja kalau di. Oh ya. Duduk kita radio itu Roja. Di TV sekarang udah ada Roja juga. Ya. Saya juga sama Pak Haji, sukanya nonton Total Politik gitu kan. Total Politik gitu. Rakyat bersuara. Tapi saya nontonnya pas lagi nyetir Pak Haji. Selain itu nggak ada waktu. Ya. Jadi Pak Haji, sunnahnya tidur lebih awal. Bangunnya lebih awal. Gimana caranya supaya tidur baca Quran aja pasti ngantuk Pak Haji. Ya, Pak Haji. Nah, karena Pak Haji harus menjaga betul kesehatan nih. Berapa Pak Haji sekarang? Tadi 66 ya Pak? Bonusnya udah banyak nih Pak Haji. 60. Menjelang 60. Karena hijrahnya sih pindah-pindah kalau mau tidur pindah dulu ya. Rumahnya banyak. Oh gitu. Jadi pindah kalau mau. Posnya yang banyak apa rumahnya banyak? Posnya jadi kalau mau tidur kalau malam baru pindah gitu. Oh. Pos 2 gitu. Pos 1. Tidur pos 1 sini. Oh iya. Jadi kalau pulang malam. Oh iya Pak. Tapi tetap ana sarankan mengikuti sunnah Nabi Pak Haji. Bapak mertua ana itu hitungannya termasuk tokoh. Ustaz. Dikit aja Ustaz ya, 1 menit apa nih Ustaz? Ini tentang kesehatan. Termasuk tokoh di kampungan Pak Haji. Termasuk tokoh, hitungannya itu tokoh. Ustaz. Tokoh ya tokoh masyarakat, ya tokoh agama gitu kan. Terus pensiunan guru. Waktu masih aktif itu, Masya Allah. Jadi karena tokoh, rumah depan ini ada sekolah, kita punya sekolah, belakang tuh ada saung. Udah tuh. Bapak mertua anak tuh ngopi sekali Bu Haji. Tapi kopinya tuh dibuat di pagi hari, itu bisa sampai malam. Iya. Jadi udah dingin Pak Haji. Minum pagi gitu, sedikit ditaruh. Pulang sekolah ditanyain lagi, mana kopi tadi? Nah, habis taruh lagi. Malam ngelanjutin kopi itu lagi. 1. Tapi karena beliau tokoh, jadi sering RT, RW, kepala lurah itu datang ke rumah. Semua tentang apa, tentang umat, tentang masyarakat itu diobrolin sampai jam 2, sampai jam 1. Ngerokok juga. Besoknya udah berangkat sekolah. Terus, tapi kan kalau di guru kan kepala sekolah SD, jam 12 udah pulang. Nah, istirahat bentar, habis itu ngajar TPA.
Ngajar TPA. Sebelum ngajar TPA ke sawah dulu. Sawah, habis itu ngajar TPA. Terus kayak gitu gitu. 2 tahun pensiun. 2 tahun apa? Pensiun. Tambah malam begadangnya. Karena kan kalau waktu ngajar kan masih mikir, besok ngajar nih, gitu kan. Harus segera tidur nih, udah pulang. Itu tambah malam. Anak nggak bisa ngimbangi, kalau pas pulang tuh dipanggil semua teman-temannya, Mas Ulil pulang. Lalu udah nggak bisa ngimbangi. Sampai satu ketika beliau kurang istirahat. Jadi siang-siang buat memperbaiki saung di belakang rumah itu di atas kolam. Turun, kunang-kunang, Pak. Kunang-kunang langsung jatuh. Kena stroke ringan. Kenapa? Stroke ringan. Sebabnya ngerokoknya kuat, ngopinya kuat, begadangnya kuat. Kurang tidur. Ya itu kan otomatis ganggu kan kesehatan tubuh, darah naik dan lain sebagainya. Jadi yang paling benar tuh itu, makanya baca Syama'il Muhammadiyah itu. Pak, ditulis Pak Haji. Syama'il Muhammadiyah. Ustaz Joko nanti direferensikan Ustaz Joko. Itu bagaimana keseharian Rasulullah SAW, cara makannya, cara tidurnya, cara berbaringnya, cara berbicaranya, semua akhlaknya Rasulullah SAW ajarkan. Nah itu penting sekali. Jadi anak tetap sarankan Pak Haji, tidur lebih awal. Tidur lebih apa? Lebih awal. Kalau yang dialog-dialog di TV itu tontonnya di siang hari aja. Apa? Kan Karni Ilyas Pak Haji. Ayuman kan, rakyat bersuara kan, total politik Budi sama Ari itu ada tuh kan, terus unpacking ya kan, terus Akbar Faisal itu ada semua itu podcastnya itu kan. Sekarang podcast terbaru tuh Mahfud MD tuh bagus tuh podcastnya tuh. Nah itu Pak Haji, lebih baik kita nonton siaran ulangnya daripada pagi kita sudah bisa sholat qiyamul lail. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dipraktekkan ya. An-Nas Al-Fatihah dipraktekkan. Terus kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Semangat selalu, jaga sehat Pak Haji, Bu Haji. Mohon maaf lahir dan batin, saling mendoakan ya. Mudah-mudahan Allah berkahi semua, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana